KRL telah menjadi pilihan masyarakat umum yang relatif tepat waktu, nyaman, dan murah, dan lingkungan stasiun kereta api KRL termasuk di dalam kereta itu relatif cukup memuaskan. Dan ini bukan pujian, tetapi masyarakat umum yang biasa menggunakan kereta api pasti mengiyakan atau mengakui keadaan yang sebenarnya. Kondisi longgar demikian ini biasanya di siang hari, dan ini adalah pada saat jam 2:30 sore kereta api dari stasiun Cikarang menuju Manggarai melewati Jatinegara, dan kita bisa menikmati suasana ini pada jam-jam sepi di luar jam kantor, jam berangkat pagi maupun pulang kerja, dan masyarakat Jabodetabek pasti merasakan saat padat maupun saat longgar demikian ini. Dan indikator dari kenyamanan KRL itu bisa kita lihat dengan adanya beberapa atau informasi terkait dengan layanan publik yang disediakan oleh KAI, dan ini adalah indikator pertama tersedianya petugas keamanan di setiap gerbong dan maupun di luar gerbong yang sangat ramah, bersedia melayani atau memberikan informasi kepada setiap penumpang yang ingin menanyakan hal yang mungkin kurang jelas. Dan tentu petugas keamanan itu juga menjaga kondisi rasa nyaman di dalam kereta selama dalam perjalanan. Dan kondisi kedua yaitu adalah adanya layanan spesial untuk penumpang yang berkebutuhan khusus, misal seperti ibu hamil, kemudian itu penyandang cacat, disable, kemudian juga itu elderly, usia lanjut, maupun ibu yang membawa anak. Dan kepada penumpang pada umumnya disarankan untuk memberikan prioritas kepada para pihak dengan status demikian ini, dan ini tentu sangat membantu. Dan yang ketiga itu adalah petunjuk dalam keadaan darurat, misal saat kereta api anjlok atau mungkin itu ada kejadian lain, maka diharapkan setiap penumpang untuk mendengarkan arahan dari petugas untuk kemudian bisa menindaklanjuti perilaku-perilaku hingga bisa keluar dari kereta api ketika terjadi hal-hal tersebut. Aturan keempat yaitu adanya bentuk-bentuk pelecehan seksual di dalam kereta, khususnya terhadap kaum wanita, baik secara visual, secara verbal maupun secara fisik, dan dimungkinkan bagi adanya dugaan perilaku tersebut pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan kepada petugas, atau mungkin sesama penumpang bisa saling membantu untuk menghindari tindakan dan dugaan pelecehan seksual tersebut. Dan kelima adalah guna mengurangi risiko dan memberikan rasa nyaman yang lebih besar kepada pelanggan lain, maka setiap penumpang dilarang untuk berdiri di pintu, mengganjal pintu, merokok, lalu kemudian membuang sampah sembarangan, makan minum, dan kemudian berdagang, atau kemudian juga itu membawa barang-barang keluarga, lalu makan, kemudian juga itu senjata tajam, membawa barang yang sudah terbakar. Dan semua aturan ini tentu akan memberikan tingkat kenyamanan yang lebih besar, tidak hanya kepada diri sendiri, juga kepada orang lain. Yang keenam itu adalah petunjuk, di mana setiap pergerakan kereta api kita bisa telusuri kita lagi berada di stasiun transit mana. Dan juga yang ketujuh, setiap penumpang bisa melihat koneksitas
dari khususnya itu pusat sentra transit seperti Jatinegara, Manggarai maupun itu Tanah Abang. Setiap penumpang yang mungkin itu transit menuju tujuan masing-masing, mereka bisa mengecek itu kemungkinan koneksitas dan juga jam-jam dari KRL berikutnya. Nah, yang seterusnya itu adalah adanya peralatan alat pemadam kebakaran atau kemungkinan adanya percikan api untuk menghindari risiko yang lebih besar. Nah, selanjutnya di setiap gerbong kita diberi informasi nomor gerbongnya dan juga tingkat suhu dalam setiap gerbong relatif di antara 23 hingga 24 derajat. Jadi beberapa aturan teknis ini akan memberikan kemudahan sekaligus juga tingkat kenyamanan yang memang diharapkan oleh setiap penumpang. Meskipun memang pada saat-saat jam kerja di pagi hari dan juga di saat sore hari jumlah penumpang itu relatif membludak, tetapi frekuensi khususnya pada jalur-jalur yang tingkat kepadatan penumpangnya tinggi seperti ke Cikarang, ke Bogor, kemudian ke Tangerang, kemudian juga ke beberapa tujuan lain, ya itu relatif frekuensi jam penyediaan KRL-nya relatif cukup tinggi, ya, dalam 15 mungkin 10 menit atau 30 menit kereta api berikutnya sudah hadir untuk membawa penumpang sesuai dengan tujuan masing-masing. Jadi standar pelayanan di KRL menurut saya dan menurut juga mungkin sebagian para penumpang relatif itu sangat bagus. Indikatornya dengan beberapa ketentuan tadi, di mana memang kemungkinan adanya risiko semakin minim dan adanya gejala-gejala perbuatan yang kurang menyenangkan bagi para pihak lain itu bisa rendah. Dan penumpang perempuan baik secara sendiri maupun kelompok kecil itu biasanya tidak takut untuk melakukan perjalanan dengan KRL di saat malam hari, apalagi di saat siang hari. Dan ini adalah bentuk-bentuk di mana pemerintah meningkatkan ketersediaan layanan publik seperti KRL maupun busway maupun mungkin itu MRT yang relatif bisa membangun koneksitas antara satu tujuan layanan dengan tujuan ruang sasaran dari para penumpang. Dan itu semua khususnya bagi warga Jabodetabek telah menikmati dan merasakan dan melihat sendiri bentuk layanan itu. Demikian para sahabat semua dimanapun berada, terima kasih atas dukungan dan informasi serta juga doa selama ini kepada channel ini. Salam sehat, salam sejahtera, dan terus mari merawat kebinekaan.